Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas besar ujian tengah semester ini dengan baik. Baik, perkenalkan, nama saya Yola Sri Mulyani dengan nomor NIM 104012500102. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan analisis studi kasus yang berjudul Dilema Sang Arsitek Muda. Oke, saya akan mulai dengan latar belakang dari kasus ini, yang dimana studi kasus ini menceritakan tentang seorang arsitek muda bernama Farhan yang telah mencapai kesuksesan dalam karirnya. Namun, di balik kesuksesan tersebut, ia justru mengalami krisis identitas dan merasa hidupnya kosong. Hal ini menunjukkan bahwa pencapaian materi tidak selalu sejalan dengan ketenangan batin. Oleh karena itu, Farhan mulai mendekatkan diri kepada Allah dengan meningkatkan ibadah seperti sholat dan berbagi kepada sesama. Dari sini kita dapat melihat bahwa manusia pada hakikatnya membutuhkan keseimbangan antara manusia dan akhirat. Selanjutnya adalah identifikasi permasalahan. Berdasarkan analisis saya, terdapat 3 permasalahan utama dalam kasus ini. Yang pertama itu adalah krisis identitas dan tujuan hidup. Farhan mengalami kekosongan batin karena terlalu fokus pada pencapaian duniawi. Yang kedua, dilema etika dalam pekerjaan. Farhan ini dihadapkan pada proyek yang secara fungsi bertentangan atau diragukan dalam pandangan syariat Islam. Lalu yang ketiga, yaitu konflik toleransi antar umat beragama di lingkungan kerja, yang terjadi perbedaan kepentingan dalam penggunaan fasilitas ibadah yang menimbulkan ketegangan. Baik, selanjutnya adalah pembahasan dan argumentasi. Yang pertama itu, krisis identitas dalam perspektif Islam. Dalam Islam, tujuan hidup manusia sudah dijelaskan secara jelas dalam Al-Quran, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai firman Allah dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Ayat ini menegaskan bahwa ketika manusia menjauh dari tujuan hidupnya, maka ia akan kehilangan arah dan merasakan kekosongan dalam hidupnya. Selain itu, dalam Quran Ar-Ra'd ayat 28 juga menjelaskan bahwa hanya dengan mengingat Allah hati akan menjadi tenang. Menurut para ulama seperti Imam Al-Ghazali, kebahagiaan sejati bukan terletak pada materi, melainkan pada kedekatan dengan Allah. Yang kedua, dilema pekerjaan dalam Islam. Dalam Islam, setiap pekerjaan yang dilakukan harus memenuhi prinsip halal dan tidak bertentangan dengan syariat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas, dan di antara keduanya ada perkara syubhat. Hadis ini mengajarkan bahwa seseorang Muslim harus berhati-hati terhadap hal-hal yang meragukan. Dalam kasus Farhan, sikapnya yang mencari referensi dari Al-Quran, hadis, serta mendapat ulama menunjukkan bahwa ia berusaha mengambil keputusan yang sesuai dengan ajaran Islam. Pandangan ulama juga menegaskan bahwa menjauhi hal yang syubhat adalah bentuk kehati-hatian dalam menjaga iman. Yang ketiga adalah toleransi antar umat beragama. Islam adalah agama yang menjunjung tinggi toleransi dan menghormati perbedaan. Dalam Quran surat Al-Kafirun disebutkan, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Ayat ini menunjukkan bahwa setiap individu memiliki kebebasan dalam beragama. Namun, tetapi harus saling menghormati. Dalam konteks ini, kepemimpinan Farhan dituntut untuk bersikap adil, bijaksana, dan tidak diskriminatif. Namun, di sisi lain, ia juga harus tetap menjaga prinsip keimanan sebagai seorang muslim. Baik, untuk kesimpulan yang diambil yaitu berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa krisis identitas menjadi
atau terjadi karena manusia menjauh dari tujuan hidupnya sebagai hamba Allah. Dalam bekerja, seorang muslim wajib memilih yang halal dan menghindari yang syubhat. Toleransi antar umat beragama harus dilakukan dengan sikap saling menghormati tanpa mengorbankan akidah. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Semoga analisis ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pentingnya nilai-nilai Islam dalam kehidupan. Baik secara pribadi maupun profesional, saya mohon maaf apabila terjadi kesalahan dalam penyampaian saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.